Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin membuat video yang ini akan bercerita lain daripada yang lain. Masih bersama cabai, tapi yaitu dengan menceritakan manfaat ataupun kegunaan plastik mulsa dalam budidaya tanaman cabai. Yang selama ini mungkin sobat dari YouTuber yang lainnya sudah banyak sekali menceritakan tentang yaitu manfaat dan kegunaan cabai plastik mulsa untuk budidaya tanaman cabai. Nah, sedikit ini versinya Kobe Tani. Seandainya nanti ada kesalahannya juga mohon maaf. Namun selama ini Kobe Tani selalu berbicara dengan pengalaman yang Kobe Tani lakukan ataupun pengalaman yang Kobe Tani alami, bukan yaitu suatu rekayasa ataupun hal-hal yang Kobe Tani tidak tahu. Ya, jadi dengan sebatas kemampuan ataupun pengetahuan dari Kobe Tani akan yaitu bercerita ataupun berbagi tentang manfaat ataupun kegunaan yaitu plastik mulsa untuk pertanian dalam budidaya yaitu tanaman cabai. Mungkin yang pertama kali langsung saya ceritakan manfaat yang pertama yaitu plastik mulsa ini sobat tani. Ini plastik mulsa ini manfaat yang pertama yaitu sebatas pengetahuan kita itu untuk mengendalikan gulma. Namun ternyata tidak hanya itu, masih banyak. Oleh karena itu saya mohon untuk bisa yaitu menonton video ini sampai selesai. Mohon istilahnya didengarkan benar-benar ataupun diikuti sampai selesai sehingganya tahu persis apa manfaat kegunaan yaitu dari plastik mulsa itu sendiri. Salah satunya yaitu memang benar untuk plastik mulsa ini adalah manfaatnya pertama kali untuk mengendalikan gulma. Jadi bedengan yang setelah ditutup plastik yaitu mulsa ini yaitu hitam perak dalam artian kata, yang hitam di bagian bawah, yang peraknya di bagian atas. Maka dengan demikian sobat tani, dia dalam posisi putihnya yang di atas. Nah, ini sudah tahu semuanya. Nah, ketika seperti itu, bibit-bibit yaitu dari rumput yang ada di dalam bedengan ini semuanya bisa dikendalikan. Jadi bibit rumput, bahkan rumput yang sudah hidup pun jika ditutup mulsa ini, kalau rumput-rumput sejenis ini sobat tani, ini semuanya akan mati. Jadi itu manfaat yang pertama untuk mengendalikan gulma. Untuk selanjutnya sobat tani, manfaat selanjutnya yaitu untuk mengendalikan intensitas yaitu air hujan, yang mana dalam budidaya tanaman cabai kalau kita tanam terus banyak hujan itu yaitu bisa memadatkan bedengan ataupun lahan ataupun ya media tanam yang kita tanami tanaman itu, sehingganya sobat tani dengan yaitu banyaknya air, kebanyakan air, maka tanah itu akan menjadi padat ataupun ya banyak kandungan air sehingganya mengeras. Ya. Maka di sini fungsi dari plastik tersebut yaitu berfungsi untuk mengendalikan terlalu banyaknya curah hujan yang di situ akan berpotensi membuat tanah itu becek dan akhirnya padat, mengganggu tumbuh kembang dari perakaran cabai itu sendiri. Itu manfaat yang selanjutnya. Terus ada lagi manfaat yang selanjutnya juga dengan yaitu memakai plastik mulsa, maka pupuk yang kita taburkan di dalam bedengan itu tidak mudah tercuci dalam artian kata walaupun
air hujan banyak, Sobat Tani, walaupun air hujan banyak yang di situ ya tersiram terus, maka dia menutupi dan tetap di dalam bedengan itu, sehingganya dia tetap, kalau ada pupuk yang sekiranya hanya 1 gumpal itu tidak hanyut, dan nanti potensinya yang makan itu adalah apa yang kita tanam. Itu karena apa? Pupuknya aman, tidak tercuci. Nah, terus berikutnya fungsi dari plastik mulsa yaitu juga menjaga kelembapan tanah, sehingganya tanah itu bisa subur, terus saja gembur terus. Kembali lagi, tanah yang sudah ditaburkan pupuk itu dia tidak becek, tidak padat, dan akhirnya gembur terus dalam posisi kering ataupun lembab. Namanya lembab itu tidak basah juga tidak kering, Sobat Tani. Jadi gembur. Nah, itu manfaat yang berikutnya. Dan manfaat yang berikutnya lagi, kembali lagi untuk penjagaan gulma tadi, setelah adanya plastik, maka seandainya pupuk itu dalam 1 bedeng itu ditabur ya 3 kilo, ya yang makan 3 kilo itu adalah tumbuhan yang kita tanam di situ. Tumbuhan yang tanam di lubang-lubang plastik ini. Tapi kalau tidak ada plastiknya, Sobat Tani, maka ya rumput pun berpotensi dia tumbuh dan ikut mengambil bagian dari pupuk yang kita tabur. Karena apa? Karena itu tadi, berebut dengan tanaman-tanaman ataupun budidaya kita yang di situ ya, karena apa? Karena nggak ada plastiknya, nggak ada, yaitu untuk menekan pertumbuh kembangnya gulma. Itu manfaat-manfaat plastik yang ada di situ. Terus juga dengan putihnya di atas, nih Sobat Tani, seperti ini. Ini dengan putihnya di atas, hitamnya di bawah, ini otomatis basah terus kan. Nah, maka dia pantulan dari ini, Sobat Tani, ini bisa mengenai bawah dari daun ini, Sobat Tani. Ataupun yang di situ yang seharusnya tidak dapat sinar matahari, tapi karena dapat pantulan dari putihnya ini, maka hangat semuanya. Nah, cabai ini terus terang aja, Sobat Tani, kalau terlalu dingin nggak mau, ataupun istilahnya dia banyak jamurnya ataupun sporanya banyak. Terus kalau hangat, maka alhamdulillah ini Sobat Tani bisa tahu ini merahnya, merah merona mengkilat. Nah, ini dan buahnya seperti ini, Sobat Tani. Ini posisi ya waktunya akan pemetikan besok. Jadi ini kalau nanti pas merahnya nian, Sobat Tani, kalau sudah pemetikan ke-6 ke-7, Sobat Tani bisa tahu nanti insya Allah kalau ada waktu akan saya syuting pas pemetikan ke-6 ke-7. Nah, itu tadi Sobat Tani manfaat-manfaat plastik mulsa, yaitu untuk budidaya tanaman cabai. Banyak sekali mungkin Sobat Tani yang saat ini belum menggunakan plastik mulsa, maka kalau bisa ada modalnya cepat beralih untuk menggunakan yaitu mulsa, karena banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kalau bicara gulma aja, Sobat Tani, bicara gulma aja, kalau orang budidaya cabai ini umurnya berapa bulan? Dari mulai tanam itu 3 bulan baru mulai metik, ataupun 90 hari berkisaran itu. Terus masa petiknya bisa 2 bulan lebih. Jadi bisa 5 bulan, bahkan kalau yang sempurna yang normal, Sobat Tani, ini bisa masa petik 3 bulan dan bisa juga berpotensi berbuah 2 kali, sehingganya lama sekali. Lah, merumputnya Sobat Tani, kalau tidak memakai mulsa itu sudah berapa kali. Cabai ini kalau sebulan setengah, kalau posisi tidak dikasih mulsa, ini harus dirumput lagi, apalagi musim hujan. Karena apa? Tahu bahwasanya pupuknya di dalam ini banyak sekali, Sobat Tani. Terus kalau budidaya, kalau namanya cabai itu disuruh cepat besarnya itu agak sulit, tapi kalau rumput nggak disuruh aja dia cepat, karena rumput ini nggak ada hamanya, Sobat Tani. Maka salah satunya lagi yaitu menghemat biaya di dalam perumputan ataupun penyiangan.
Nah, kalau kita lihat awalnya beli plastik mungkin ya kita mikirnya sudah berat, tapi ternyata dibalik setelah yaitu kita istilahnya kali-kalikan dengan perumputannya Sobat Tani, ini jauh. Kalau Kobe Tani ya jauh hemat memakai mulsa. Mulsa ini cukup dengan 600.000 satu roll. Ini sudah melindungi seumur dia ditanam. Tapi kalau di rumput terus, maka sudah mengeluarkan banyak sekali untuk biaya perumputan. Kobe Tani ini nanam kemarin banyak yang tanya berapa batang nanamnya, berapa lebarnya. Saya nggak ngerti lebarnya berapa, tapi yang jelas berkisaran kurang lebih yaitu 7.000 batang. Jadi kalau 7.000 batang Sobat Tani, ngerumputnya itu sudah berulang-ulang dan lebar sehingganya menghabiskan dana banyak sekali kalau tidak memakai mulsa. Tapi dengan memakai mulsa, alhamdulillah cuma ngerumput di sini. Ini aja kalau kepepet ya kita semprot memakai ya istilahnya bahan aktifnya yang dia sifatnya yaitu kontak, jangan pakai yang sistemik karena residu dari obat itu spektrumnya luas. Kalau obat sistemik itu bisa kabur aja, nanti kena daunnya bisa berpengaruh Sobat Tani. Jadi Sobat Tani bisa tahu setiap Kobe Tani menyentuh ya, ada yang jatuh kayak gini Sobat Tani. Jadi saya mohon yaitu untuk bisa menonton video ini sampai selesai sehingganya Sobat Tani bisa paham apa yang Kobe Tani sampaikan. Dan ini murni adalah versinya Kobe Tani. Kalau Sobat Tani YouTuber yang lain mempunyai versi yang lain, mari sama-sama kita saling menghargai aja dari pendapat yaitu setiap pendapat seseorang. Dan mohon maaf setiap Kobe Tani ngupload ini saya hanya memperlihatkan yang bagian bawah Sobat Tani, tapi pada saat ini akan saya perlihatkan, nanti dikira gimana ya. Jadi ini seperti ini dari sana Sobat Tani, nah sampai ke ujung sana, ini sampai bawah sana, lubang-lubang sana ini, terus yang sana sedang ada melakukan pemeriksaan sampai ke sana Sobat Tani. Ini jadi berkisaran 7.000 batang, kurang lebih itu aja, tidak saya hitung benar, tapi berkisaran 7.000 batang dalam posisi buahnya seperti ini Sobat Tani. Jadi mohon maaf, itulah versi Kobe Tani dalam menerangkan manfaat dan kegunaan plastik mulsa. Mudah-mudahan video Kobe Tani ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini versi Kobe Tani, dan seandainya ada kesalahan Kobe Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.